silakan duduk. Baik, duduk kelas dulu. Ini dengan Mbak siapa? Saya kucing Tias. Mbak Tias. Pernah tahu sih Mbak Tias ini kelas berapa ya? Kelas BK A1 2019. Oh, kelas BKA 1. Yang maksudnya pagi kan? Iya. Gimana Mbak Tias tadi perjalanannya? Iya, alhamdulillah sih Bu. Tapi ya agak macet gitu Bu. Tadi di jalan agak macet. Iya. Nggak hujan kan? Enggak Bu, cuma agak itu Bu. Itu doang. Oh, Jadi enggak gini. sampai. Iya, tapi enggak deras gitu. Alhamdulillah sih akhirnya Mbak Tias kesini kayak nggak kehujanan, Iya. baik aja gitu. Sebelumnya Mbak Tias bisa memperkenalkan diri lebih detail gitu. Soalnya ibu tuh kayak tahu tapi kurang tahu, kayak tahu dikit gitu dong loh Mbak Tias. Saya Bu. Nama saya Bu Sintias dari kelas BK A1 2019 yang kemarin malam enggak itu. Oh, Yang makanya bikin janji itu. baru inget aku. Makanya kok kayak gak asing tapi lupa ibu, maaf ya. Iya, Bu, apa-apa. Terima kasih Mbak Tias datang ke sini sesuai dengan jadwal yang kita buat kemarin. Iya. Oke, Mbak Tias menghubungi saya itu untuk apa ya? Kalau boleh tahu. Untuk melakukan kegiatan konseling Bu. Mbak Tias ini melakukan konseling dengan saya Iya. gitu. Sebelumnya Mbak Tias mengetahui nggak apa sih konseling? Terus di konseling itu kan ada konselor sama konseling. Nah Mbak Tias itu udah tahu apa belum tahu? Iya, udah tahu sih Bu. Soalnya dulu pernah mengikuti konseling, cuma konselingnya tuh berkelompok gitu. Hari ini yang duduk terus kan. Kan Mbak Tias udah mengetahui kan ya, biar nggak salah arah, Mbak Tias bisa menjelaskan apa sih yang diketahui Mbak Tias tentang konseling itu. Jadi kayak proses kayak pemberian bantuan sih Bu. Kayak saya kan sebagai mahasiswa ibu ini, saya meminta bantuan kepada ibu untuk menjadi fasilitas untuk agar bisa kayak mengentaskan permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Iya sih, ada yang benar, ada yang salah. Di sini itu konselor hanya memfasilitasi aja. Ibaratnya kita hanya memfasilitasi Mbak Tias untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Tias sendiri. Jadi yang membantu Mbak Tias itu Mbak Tias sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Di sini saya hanya memfasilitasi Mbak Tias atau menjembatani Mbak Tias untuk lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mbak Tias. Tuh. Jadi kayak semua permasalahan itu saya ya Bu yang itu. Iya. Yang menentukan. Tapi ibu hanya membantu mendorong saya gitu. Iya, betul sekali. Di sini semua keputusan, semua tindakan yang diambil Mbak Tias itu ya kayak diambil oleh Mbak Tias sendiri gitu loh. Untuk kebaikannya Mbak Tias sendiri, bukan dari ibu. Kayak ibu memberikan solusi, enggak, kan banyak yang berpikiran kalau misal datang ke konselor nanti dikasih solusi sama ini. Nah, bukan yang memberikan kayak solusi atau menyelesaikan permasalahan ya beda lagi ke diri sendiri atau diri Mbak Tias sendiri. Baik Bu, saya paham. Sebelumnya kan Mbak Tias ingin melakukan proses konseling dengan saya. Nah, proses konseling itu tidak mungkin kita kayak ngomong gitu loh Mbak. Kan pasti harus ada waktunya biar efektif gitu. Kalau kebanyakan ngomong nanti kayak bosan gitu. Jadi kita sepakati waktu dulu ya. Di sini berapa menit? 30 menit sudah cukup nggak? Kayaknya 30 menit sudah cukup sih Bu. Oke, kita sepakati 30 menit ya. Namun perlu diingat, proses konseling itu nggak hanya satu kali ketemu gitu langsung selesai permasalahan. Enggak. Proses konseling itu bisa saja kayak 2, 3, atau 4. Ini tergantung dengan kayak complicated permasalahannya Mbak Tias gitu untuk menyelesaikannya. Jadi Mbak Tias gak apa-apa kan kalau bisa kita nanti ketemu lagi gitu minggu depannya lagi, gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Oke.
pasti Mbak Tias. Yang pertama itu yang harus dipegang teguh asas kerahasiaan. Mungkin saja Mbak Tias ini merasakan ragu, kayak kan kita baru ketemu kan ya. Kalau saya tuh ketemu orang belum tentu bisa menceritakan permasalahan saya langsung. Iya, saya juga gitu. Kayak mau ngomong sama orang tuh kayak ragu bisa dipercaya apa enggak. Nah, sama saya juga kayak gitu Mbak Tias. Jadi kayak ragu bisa nggak sih permasalahanku nanti dijaga gitu kan ya. Wajar juga kalau dalam proses konseling ini Mbak Tias ragu karena kan kita melakukan proses konseling ini baru pertama kali, jadi nggak apa-apa, emang wajar. Namun perlu diingat di sini tuh Mbak Tias berbicara dengan guru BK. Nah, guru BK itu ada etika yang harus dijaga gitu, dan ada asas kerahasiaan yang harus saya pegang. Asas kerahasiaan ini itu menuntut saya untuk merahasiakan informasi yang diberikan Mbak Tias kepada saya. Jadi kayak Mbak Tias menceritakan permasalahan Mbak Tias kepada saya, ya itu hanya berhenti di saya saja. Gitu, dan insya Allah saya amanah. Jadi nanti kayak saya itu nggak akan terbacakan tuh ya rahasia itu. Karena tadinya tuh saya tuh agak ragu gitu, takut gitu. Kan biasanya soalnya kan kalau habis konseling ya nanti keluar dia ada masalah apa, kayak biasanya tuh kayak gitu bro. Jadi kayak takut. Iya wajar, gak apa-apa karena kan ya baru pertama kali untuk Mbak Tias. Kok pertama kali? Iya, tapi ini pertama kali kayak mengikuti konseling individu gitu. Oh, ini baru pertama kali Iya. ya. Kalau kelompok kan kesepakatannya kan sama gitu kan. Ya, jadi yang kalau individu ini lebih menceritakan permasalahan Mbak Tias yang berbeda banget. Iya. Makanya Mbak Tias wajar jika merasakan ragu. Tapi perlu diingat ya, di sini benar-benar Ibu ini sebagai guru BK terdapat etika-etika yang harus dijaga, terutamanya dalam merahasiakan permasalahan Mbak Tias. Jadi Mbak Tias bercerita, begitu saya ya sudah, tidak akan ada kayak guru-guru lain yang bertanya misal ada apa itu tadi Bu. Nah gitu kan pasti ada orang yang kepo kan ya ibaratnya. Nah jadi ya kayak ya sudah enggak Bu, enggak apa-apa itu tadi hanya bercerita. Saya bilang gitu doang, kok mungkin kayak bercerita tentang permasalahannya Mbak Tias detail banget ke guru ini gitu. Terus kan tadi ada asas kerahasiaan ya yang pertama. Ada juga asas-asas berikutnya Mbak Tias. Yang kedua ini asas keterbukaan. Jadi diharapkan dalam proses konseling ini Mbak Tias terbuka dalam mengemukakan permasalahan Mbak Tias. Ketika Mbak Tias terbuka dulu bercerita ke saya, jadi saya tuh lebih ternyata gini, kalau permasalahannya gini lebih efektifnya menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Tias gitu. Ketika Mbak Tias ada yang ditutup-tutupi kayak nanti tuh ada yang janggal gitu, kan Mbak Tias paham tidak dengan ucapan saya? Iya Bu, saya paham kok. Kalau begitu ada juga kan itu tadi asas keterbukaan sama asas kerahasiaan. Di sini ada juga asas kesukarelaan. Jadi saya ingin bertanya dulu sih, Mbak Tias ini tuh kesini karena kemauan Mbak Tias sendiri atau gimana? Atas kemauan saya sendiri sih Bu. Jadi nggak ada kayak disuruh siapa-siapa. Jadi saya memberanikan diri untuk melakukan konseling individu ini sama Ibu. Berarti tidak ada paksaan dari orang lain ya, karena di dalam proses konseling ini tuh ada asas kesukarelaan. Jadi kayak gak boleh gitu loh karena paksaan dari orang lain, harus karena diri sendiri gitu Mbak Tias. Dari penjelasan yang sudah saya berikan ini tadi, Mbak Tias sudah memahami belum? Sudah sih Bu, saya sudah paham. Keraguan-keraguan tadi itu sudah terjawab. Karena penjelasan saya rasa sudah cukup. Sekarang Mbak Tias ini bisa menceritakan apa sih permasalahan Mbak Tias itu, kok sampai Mbak Tias ini berani melakukan proses konseling dengan saya, sampai kayak sepertinya saya membutuhkan bantuan gitu. Jadi saya tidak bisa
mengatur waktu Bu. Jadi saya itu kayak apa ya Bu? Ya saya bingung aja gitu Bu. Oh, Mbak Tias ini tidak bisa mengatur waktu. Sejak kapan? Kenapa? Eh, Kayaknya sih akhir-akhir ini sih Bu. Kayak semester 5 itu. Jadi saya tuh apa ya Bu? Kayak itu saya merasa diri saya tuh malas gitu. Nah, soalnya tuh kayak ada kejadian gitu Bu. Oh, Mbak Tias ini semester 5 ini agak malas Iya. karena ada kejadiannya. Kejadiannya ini apa? Jadi saya tuh dulu kan kemarin itu ya Bu, saya itu beberapa bulan yang lalu masih belum lama Bu. Ya. Saya itu ketiduran di waktu kelas. Oh, kalau boleh tahu ini kelasnya secara daring? Iya, Oh, daring. daring Mas Iya. ya. Masih melalui meet. Hmm. Nah, saya itu kok ketiduran Bu. Nah, itu posisi kameranya itu nyala kan biasanya kan ada dosen yang harus menutup mahasiswanya kan disuruh kayak mengaktifkan kamera gitu Iya. kan Bu. Nah, saya tuh masih dalam keadaan hidup Bu kameranya itu. Terus saya tuh ketiduran Bu, saya bener nggak kuat banget gitu Bu. Nahan mata saya biar melek itu nggak bisa. Jadi saya langsung ketiduran gitu. Nah, lalu kayak teman-teman saya tuh langsung kayak pada ngajak saya gitu ya. Iya kamu ketiduran ya kayak gitu. Tapi saya nggak tahu Bu. Nggak, saya sudah ngantuk banget. Jadi teman-teman saya WA itu pun saya nggak tahu gitu. Oke. Saya ambil intinya ya dari permasalahan Mbak Tias ini tadi. Mbak Tias semester 5 ini ada sebuah kejadian yang membuat Mbak Tias agak malas ya. Kejadiannya Mbak Tias ketiduran. Nah, kalau boleh tahu apa sih sebelum kelas ini Mbak Tias itu melakukan apapun sampai waktu kelas kok bisa ketiduran, atau karena Mbak Tias ini bosan dengan pelajarannya, atau kemarin malamnya begadang, atau gimana? Iya, biasanya sih saya suka begadang sih Bu. Tapi ya apa ya Bu, saya tuh biasanya tuh juga bisa gitu meskipun begadang tuh bisa bangun. Tapi nggak tahu ya Bu, kayak kemarin tuh pengennya tuh bawaannya tuh tidur gitu. Gitu. Oke. Saya ingin bertanya sih pada Mbak Tias, kan semester 5 ini Mbak Tias bisa dikatakan ada penurunan belajar ya, karena Mbak Tias sekarang suka tidur. Oh, bukan suka sih, pernah tidur waktu pelajaran. Iya. Nah, apakah Mbak Tias ini hanya tidur aja, atau mungkin ada hambatan yang lain seperti Mbak Tias ini mengerjakan tugasnya kayak telat? Enggak ada, cuma itu tadi ya, merasa malas gara-gara kecapean atau gimana sih Mbak Tias? Kok bisa Mbak Tias itu ketiduran gitu? Kayaknya sih saya sih tidurnya sih Bu yang terlalu larut malam, jadi kayak bangunnya juga bangun tapi masih ngantuk Bu, soalnya masih kurang gitu loh jam tidurnya Bu. Oh, Mbak Tias ini ketiduran karena apa ini tadi, malamnya tidurnya agak malam banget. Nah, malam banget itu jam berapa? Kalau nggak salah itu jam 2:30 atau jam 3-an gitu. Itu udah pagi Mbak. Iya, Bukan malam sih kalau itu. Iya, jam segituan. Nah, jam segitu tuh Mbak Tias ngapain? Jadi saya tuh kan nggak bisa Bu ya, kayak belajarnya tuh sore gitu nggak bisa Bu. Saya tuh harus malam kayak jam 10 gitu. Nah, habis jam 10 sampai jam 12, jam 1 ngerjain tugas. Terus saya tuh main HP gitu Bu. Nggak bisa langsung tidur gitu, nggak bisa. Nah, itu kan habis ngerjain tugas, emang nggak capek kan? Ya capek Bu, tapi kalau langsung tidur itu nggak bisa gitu. Oh, berarti karena terbiasa gitu. Apa ini, ngerjain tugas malam, terus nggak bisa langsung tidur, akhirnya main HP, terus paginya kayak ketiduran gitu waktu kelas. Oke. Nah, menurut Mbak Tias nih, apakah dengan sikap Mbak Tias ini baik untuk diri Mbak Tias sendiri? Enggak sih Bu. Nah, Soalnya saya jadinya tuh kayak sering sakit Bu. Kayak sering pusing, badan saya panas. Itu kan katanya tuh kayak kurang tidur. berarti karena jadwalnya Mbak Tias, bukan jadwal sih, kayak kebiasaannya Mbak Tias tidur pagi,
berdampak juga pada kesehatan Mbak Tias, berdampak pada sekolah juga, pada kuliah juga loh ya di sini. Sebenarnya Mbak Tias ini di posisi ini Mbak Tias sudah memahami, Ya paham sih Bu saya. dia kan sudah paham kalau Mbak Tias tidur pagi nanti ada akibatnya, ya sudah paham ya. Nah, apa yang ingin Mbak Tias lakukan? Kan di sini Mbak Tias sudah mengetahui kayak kesalahan Mbak Tias dulu tidur malam. Nah, apa yang ingin Mbak Tias lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Tias itu? Ya saya inginnya tuh ya merubah Bu. Jadi saya tuh nggak kebiasaan itu malam lagi. Biasanya tuh paginya tuh udah bener-bener fit gitu Bu. Dan nantinya tuh langsung kalau ada kelas, ya udah saya mengikuti dengan baik, tidak ada kayak ketiduran atau bagaimana, tidak ada ketinggalan. Kan gitu takutnya kan kalau saya ketiduran tadi kan nggak tahu materi yang disampaikan itu apa. Saya memahami perasaan Mbak Tias yang dialami oleh Mbak Tias. Karena Mbak Tias sudah kayak bagus menemukan solusinya, Ibu di sini memfasilitasi Mbak Tias. Mbak Tias bisa menuliskan apa ini jadwal Mbak Tias, kayak pagi itu ngapain, terus siangnya ngapain, sampai malamnya itu. Ini dari bangun tidur ya? Iya, bangun tidur. Kalau boleh tahu kelasnya Mbak Tias ini jam berapa? Rata-rata jam 7 pagi sih Bu. Sampai jam 11-an. Oh, berarti bangun tidur langsung kelas ya? Iya Bu. Pantes sih juga ngantuk-ngantuk Iya karena masih pagi. tapi ada juga yang kayak dosen-dosen tuh kayak ya udah jam 8 aja gitu. Ini saya buat jam 7 semua aja ya Bu. Iya, Bapak. Yang biasanya Mbak Tias aja. Kalau habis kelas gitu biasanya Mbak Tias apa tidur nggak? Tidur siang nggak? Atau main habis kelas itu ngapain? Biasanya kalau habis kelas sih saya sih sarapan dulu ya Bu, nanti habis sarapan Bu kan. Oh, sarapannya nggak pagi? Enggak bisa Bu. Jadi Oh. kayak akhirnya tuh jam habis kayak jam 11:30 itu bermakan. Nah nanti terus main HP gitu. Oh, makan siang berarti bukan Iya. sarapan. Iya rupanya sarapan Bu, soalnya kan belum ada makan pagi. Iya, iya, bisa ditulis Mbak Tias. Bisa dibacakan Mbak Tias. Jadi jam 7 sampai jam 11 itu kan saya kan di kelas daring ya. Ya. Lalu jam 11:30 sampai jam 12 jam itu saya buat kayak makan gitu. Lalu jam
12 habis saya makan tadi sampai jam 1 tuh biasanya tuh saya tuh kayak main HP gitu, kayak buka Instagram, Kayak istirahat gitu ya ya. kayak healingnya nonton kayak YouTube, Iya, iya, TikTok kayak gitu Bu. Terus saya jam 13 jam 1 sampai jam 3 sore itu saya tuh tidur Bu. Ya bos. Lalu jam setengah 4 sampai jam 6 ini saya UKM Bu. Jadi saya mengikuti kegiatan UKM di kampus Bu kayak gitu. Lalu jam 12.30 sampai jam 8, jam setengah 7 atau jam 8 itu saya itu kayak nonton drama gitu. Nah jam setengah 9 sampai jam 10 malam itu saya tuh main HP. Nah baru jam 10 sampai ya sampai selesai tugasnya itu saya tuh kayak belajar. Nah nanti habis belajar ya saya nggak bisa langsung tidur kayak yaudah saya itu main HP lagi. Sebenarnya dari apa ini kayak aktivitas Mbak Tias yang pagi sampai sore itu kayak ke positif semua, sudah bagus. Namun di jam yang ini loh, yang jam berapa ini, setengah 7 sampai jam 8, terus setengah 9 sampai jam 9 itu main HP sama nonton drama. Kayak ya apa ya, ini membutuhkan banyak waktu gitu loh. Sehingga kayak Mbak Tias ini tidurnya makin malam karena belajarnya Mbak Tias ini apa malam juga, dan habis belajar Mbak Tias gak langsung tidur. Semisal nih ini diubah, Mbak Tias bisa nggak? Kayaknya sih bisa Bu. Soalnya kan nonton drama sama main HP kan harus jadi satu ya Bu. Jadi ibaratnya itu saya tuh nonton jam setengah 7 malam sampai jam 10 gitu Bu. Saya kan ini kan ya udah main HP kan sama aja Bu. Nonton drama sambil main HP kan jadi bisa gitu. Waktunya nggak lama banget itu jam Iya sih. setengah 8 sampai jam 10. Setengah 7 sampai jam 10 sampai jam 10 jadi mainan. itu panjang banget loh Mbak Tias. Iya sih Bu. Ya Menurut Mbak Tias gimana? ini yang ingin saya rubah sih Bu kayaknya Bu. Dirubahnya gimana menurut Mbak Tias? Kayaknya jadi sehabis UKM kuliah itu kan saya kan capek ya Bu. Jadi saya tuh kayak ya udah bisa lagi bisa itu sambil nonton sambil main HP itu tadi itu ya setengah 7 sampai jam 8 gitu kan. Itu sudah bagus. Terus sampai jam 8. Jam 8 nanti sampai jam 10 kira-kira itu saya berangkat belajar. Oke, di sini Mbak Tia sudah mengalami progres yang sangat bagus karena Mbak Tia sudah menjadwalkan dirinya Mbak Tia sendiri dengan perubahan yang ada. Saya harap di sini Mbak Tia bukan hanya sekedar apa ini menuliskan aja, tapi Mbak Tia melakukannya dalam kehidupan nyata Mbak Tia. Nah, untuk apa ini mendukung agar ini terlaksanakan dengan baik, di sini tuh ada punishment sama reward. Ketika Mbak Tias melaksanakan atau kegiatan yang sudah disusun Mbak Tias tadi, perubahan jadwal yang dilakukan oleh Mbak Tias tadi, nanti ada reward kalau misal terjalankan dengan bagus. Tapi kalau misal nggak dijalankan, nanti ada punishment-nya. Ini tuh dilakukan agar mengarahkan Mbak Tias ke arah yang lebih positif, sehingga jadwal-jadwal ini bukan hanya jadwal aja, tapi diimplementasikan di Mbak Tias. Sekarang Mbak Tias bisa menuliskan reward hadiah untuk diri Mbak Tias sendiri yang diberikan oleh Mbak Tias. Ketika Mbak Tias bisa apa ini melakukan jadwal ini tadi, perubahan jadwal ini tadi, reward apa yang dikasihkan Mbak Tias kepada diri Mbak Tias? Sudah Bu. Tidak apa? Jadi berarti itu saya kan sering senang main gitu loh Bu ya. Jadi saya itu main saat weekend itu ya kalau misalkan berangkatnya jam 10 siang kemudian sampai sore Iya. kayak sampai malam Itu aja rewardnya. iya sih Bu kayaknya gitu. Oke. Kalau gitu sekarang Mbak Tias menuliskan punishment, hukuman. Kalau semisal Mbak Tias tidak melakukan perubahan jadwal ini, apa yang dilakukan Mbak Tias?
Jadi punishment jika saya tidak melakukan ini itu saya itu tidak main selama kurang lebih 3 mingguan gitu. Lama juga ya. Iya, biar saya kayak tertantang gitu. Gitu. Ini kan dibuat oleh Mbak Tia sendiri tanpa adanya paksaan dari ibu kan. Jadi saya harap Mbak Tia mengimplementasikannya gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada ibu. Nggak ada sih. Oke, sudah ya. Lupa ibu, di sini Mbak Tia menuliskan nama Mbak Tia sama tanda tangan. Bisa diberikan pada ibu. Ini kan jadwal yang dibuat oleh Mbak Tia sendiri dan ada dibuat sama punishmentnya biar Mbak Tia ingat terus. Jadi ini dibawa oleh Mbak Tia. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Untuk waktunya akan disesuaikan. Mbak Tia kan sudah mempunyai nomor WhatsApp saya. Nanti hubungin saya aja. Semisal hari Kamis gimana? Bisa nggak? Kayaknya sih bisa. Tapi jamnya kita sesuaikan aja. Tapi harinya hari Kamis untuk minggu depan. Untuk mengevaluasi apakah Mbak Tias ini melakukannya enggak gitu. Ya, apa? Yang lalu Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Tias lagi? nggak ada sih Bu. Saya itu cuma mau berterima kasih sudah bisa kayak udah membantu saya memfasilitasi saya buat saya itu bisa planning ke depannya itu untuk mengubah tingkah laku saya yang buruk tadi. Iya, biar tak berdampak juga kalau lama-lamaan Mbak Tias meneruskan perilaku Mbak Tias ini kan berdampak ke kesehatan, ke pendidikan Mbak Tias juga. Karena Mbak Tias itu tadi bilang kalau Mbak Tias tidur gitu kan gak baik. Jadi saya harap itu jadwalnya dilakukan ya Mbak Tias. Saya rasa proses konseling ini sudah cukup. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Mbak Tias. Kalau itu saya nanti Iya. Mari Bu. Iya, terima kasih Mbak Tias.